Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, yang akan kita bahas kali ini mengenai Habib Rizik Syihab. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa Habib Rizik saat ini ditahan di Polda Metro Jaya karena kasus kerumunan. Dan kasus kerumunan itu ternyata tidak hanya di Petamburan tetapi juga di Megamendung. Pondok pesantren di Megamendung kemarin ini juga dipersoalkan, sehingga Habib Rizik kerumunan di Megamendung ini juga dijadikan tersangka. Jadi di Petamburan tersangka, di Megamendung tersangka. Dan ancamannya kalau di Petamburan ini adalah ancaman 6 tahun penjara maksimal, karena ada 2 pasal yang dikenakan untuk Habib Rizik Syihab. Tetapi saya juga kurang tahu di Megamendung ini hukumannya berapa tahun. Nah teman-teman, belum usai kasus kerumunan, kemudian muncul kembali kasus di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu Markas Syariah Agrokultural di Megamendung ini dipersoalkan oleh PTPN 8. Kemarin PTPN 8 mensomasi Habib Rizik supaya mengosongkan Pondok Pesantren selama maksimal 7 hari. Kalau tidak dikosongkan selama 7 hari, maka akan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena ini adalah masuk wilayah pidana. Nah teman-teman, sebenarnya kemarin kita sudah bahas jawaban dari Habib Rizik bahwa beliau membeli lahan itu adalah sah, membeli lahan dari petani, dan petani itu punya surat yang ada tanda tangan dari pihak RT maupun pihak kelurahan. Jadi sebenarnya legal apa yang dibeli oleh Habib Rizik. Dan Habib Rizik juga mengikuti aturan di agraria. Jika sebuah masyarakat ini atau petani atau penggarap ini menggarap lahan kosong selama 20 tahun, ini bisa diajukan untuk menjadi sertifikat. Padahal orang yang mengelola, yang menggarap lahan di Megamendung ini sudah mendiami di sana lebih dari 30 tahun. Inilah yang menjadi alasan Habib Rizik berani membeli lahan di Megamendung. Tetapi ini dipersoalkan oleh PTPN 8. Nah, terkait dengan kasus ini teman-teman, ada hal yang menarik, pesan yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Ali. Beliau menulis pesan yang ditujukan kepada Pak Mahfud MD. Ini pesan yang menyentuh dari Bapak Marzuki Ali kepada penguasa yang ditujukan kepada Pak Mahfud MD. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca, yaitu pesan yang disampaikan Pak Marzuki Ali kepada Pak Mahfud MD. Berita ini saya ambil dari okezone.com teman-teman. Marzuki Ali tulis pesan ke Mahfud MD soal Habib Rizik, isinya sangat menyentuh. Mantan Ketua DPR Marzuki Ali mengirim pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal sejumlah permasalahan hukum yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dalam pesan yang dikirim lewat WhatsApp tersebut, mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat itu menyayangkan pemerintah dalam hal ini melalui PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 yang meminta agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Habib Rizik untuk menyerahkan tanah di Megamendung untuk dikosongkan paling lambat 7 hari terhitung sejak surat somasi diterima. Jadi ini sudah jelas teman-teman, PTPN 8 mengirim surat kepada Pondok Pesantren Habib Rizik supaya mengosongkan Pondok Pesantren itu maksimal 7 hari. Kemudian teman-teman, dalam somasi itu menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha HGU PTPN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 hektar di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah sejak 2013. Berikut isi pesan Marzuki Ali yang ditulis oleh Okezone Jumat 25 Desember 2020. Jadi Pak Marzuki Ali ini juga berempati, bersimpati kepada Habib Rizik atas perjuangan beliau mendirikan pondok pesantren yang bisa membina umat, membina masyarakat, mendidik anak-anak sehingga menjadi lebih baik, mengerti tentang Islam, karena ini di pondok pesantren teman-teman. Kita kutip pernyataan yang disampaikan oleh Pak Marzuki Ali. Bismillah, ini suara hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudaraku Profesor Mahfud.
Tanah HGU Megamendung yang dimanfaatkan oleh HRS untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digarap rakyat. Kemudian dibebaskan oleh HRS dengan mempergunakan dana umat termasuk dana HRS sekeluarga. Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Saat ini tanah itu digugat kembali oleh PTPN, terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan, tapi tanah itu bermanfaat untuk umat. HRS ada kesalahan, bahasa terlalu kasar dalam dakwah, apakah itu dibenarkan atau salah, saya bukan ahlinya untuk mendebatkan. Saya memohon demi kepentingan umat, HRS boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan turut dihabisi. Terus terang, hati ini sangat tidak terima. Padahal banyak koruptor, asetnya tidak dihabisi. Justru hidup enak di penjara, keluar kembali hidup mewah. Belum lagi jutaan hektar yang dikuasai konglomerat, pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya. SBY sendiri saya kritik karena membiarkan konglomerat-konglomerat itu menguasai lahan yang ratusan ribu hektar. Dengan alasan mereka mendapat sesuatu aturan, tapi aturan tanpa melihat keadilan, maka aturan itu adalah zalim. Mohon maaf Prof, dengan amanah kekuasaan saat ini berpihaklah sedikit demi keadilan yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan, tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah. Mohon maaf kalau tidak berkenan, WA ini dihapus saja. Tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa semoga Allah akan menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wassalamualaikum Marzuki Ali. Itu teman-teman, WA Marzuki Ali yang ditujukan kepada Prof. Mahfud MD, supaya beliau melihat yang sebenarnya terkait kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik, terutama di pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan. Jadi lahan yang sekian lama tidak dimanfaatkan, ini dimanfaatkan untuk pendidikan. Ini adalah suatu usaha yang saya pikir cukup baik untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi ini dipersoalkan oleh PTPN 8. Padahal sebelumnya sudah ada penggarap dari petani-petani itu, teman-teman. Jadi lahan petani itu dibeli oleh Habib Rizik Syihab untuk digunakan pondok pesantren. Kemudian teman-teman, sebelumnya Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan pihaknya siap melepas lahan markas syariah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang disomasi oleh PT Perkebunan 8 PTPN 8, bahwa pihak pengurus MSMM siap melepaskan lahan tersebut jika dibutuhkan negara, kata Aziz dalam keterangan Jumat 25 Desember 2020. Hanya saja menurut Aziz, jika lahan tersebut dilepas, maka harus ada uang ganti rugi yang diberikan kepada pihaknya terkait pembangunan yang telah dilakukan. Apalagi pihaknya membeli lahan tersebut kepada para petani yang dengan surat yang lengkap. Tapi silahkan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan, tegas Aziz. Itu teman-teman terkait kondisi markas syariah agrikultural yang ada di Megamendung yang saat ini dipersoalkan, atau somasi yang dikeluarkan oleh PTPN 8 kepada pondok pesantrennya Habib Rizik Syihab. Dan ini menyentuh banyak orang, teman-teman, karena ini lembaga pendidikan, pondok pesantren yang digunakan untuk mengajar kepada anak-anak. Jadi ini dipersoalkan. Tetapi pihak Habib Rizik juga mengatakan, teman-teman, boleh kalau negara ini mengambil silahkan, tetapi kan harus ada ganti rugi. Karena apa? Habib Rizik juga membeli dari masyarakat. Masyarakat, uangnya ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya di sini jangan sampai ada yang dirugikan. Toh pada dasarnya Habib Rizik ini tidak mengambil keuntungan dari pondok pesantren tersebut.
Dan sampai-sampai teman-teman, mantan Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali juga turut berbicara mengenai lahan yang ada di markas Syariah Megamendung, supaya Pak Mahfud MD ini juga turut berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini. Jadi lakukan keadilan itu kepada semua masyarakat. Karena apa? Banyak lahan-lahan ini yang juga dikuasai oleh konglomerat, dan sampai hari ini juga tidak ada perlakuan seperti yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Itulah yang disampaikan kepada Mahfud MD melalui Pak Marzuki Ali, supaya berbuat adil, jangan sampai zalim. Jadi tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, kalau salah-salah yang benar-benar. Nah, itu teman-teman pesan menyentuh dari Pak Marzuki Ali untuk Profesor Mahfud MD. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.